Pertanyaan kita, benarkah para pemimpin dunia itu yang kemudian Presiden Prabowo ikut di dalamnya untuk menciptakan suasana damai di sana tanpa ada prinsip penegakan keadilan yang membuat kita memang miris melihat keberadaan gambar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di tengah-tengah kota Tel Aviv. Palestina tidak berikan kedaulatan untuk mengelola hidupnya, termasuk dalam mengelola keamanan, pertahanan keamanan wilayahnya. Dan semestinya Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, dengan Pancasila kita sebagai asas bernegara, dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, itu mestinya sadar bahwa pilihan-pilihan dalam proposal Trump itu wajib ditolak. Karena tidak berada pada prinsip keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membicarakan berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh Wakil Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia, Ustadz Ahmad Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ya, saat ini kita ingin membahas persoalan yang lagi ramai dibicarakan di masyarakat Ustadz, terutama di Indonesia, yaitu terkait dengan munculnya billboard atau baliho Presiden Prabowo yang ada di Tel Aviv, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz melihat fenomena ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mas Billy, melihat Palestina, melihat tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina, perlu kejelian bagi kita semua. Tentu saja pemimpin bangsa kita, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto. Palestina tidak bisa dilihat hari ini saja. Ada secara panjang, ada peristiwa yang begitu mengenaskan terjadi hampir 80 tahun, dan ada situasi dan kondisi yang semakin hari semakin menggambarkan adanya problem besar atas nama perdamaian, tapi bersimpul pada pembunuhan massal. Karena itulah melihat Palestina harus dilihat dengan mata yang jernih, paling tidak sebagai manusia, dan dalam semua ajaran agama harusnya melihat Palestina dengan pendekatan mata batin yang baik. Yang kedua, melihat Palestina sambil mengupayakan damai. Kata damai ini juga perlu diberikan catatan khusus. Harus dengan pendekatan dan perspektif keadilan. Melihat Palestina dengan seluruh masalah dan bengkalai kemanusiaan yang ada di dalamnya, juga harus memahami situasi geopolitik yang di dalamnya berbagai macam kepentingan sedang bertarung, dan celakanya seluruh kepentingan itu sedang berpihak kepada Zionis penindak ini. Karena itulah kita semua dikejutkan oleh pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum PBB dan Dewan Keamanan PBB di akhir September kemarin. Lalu oleh Zionis Israel melalui Abraham Abraham Seal, Abraham Accord. Melalui Abraham Accord itu, lalu kemudian memasang billboard yang begitu besar dan megah di tengah-tengah kota Tel Aviv. Sosok pemimpin Indonesia
Presiden kita ada bersama dengan Donald Trump, bersama dengan Netanyahu, bersama dengan sejumlah pemimpin Arab yang memang selama ini sedang menyiapkan sebuah proposal yang proposal itu berimbuh kata damai, tetapi menguntungkan pihak Zionis Israel, lalu kemudian mempertegas pembenaran penindasan atas rakyat Palestina. Inilah yang membuat kita mengalami semacam kejutan sekaligus suasana batin yang miris di tengah-tengah keyakinan kita bahwa bangsa Indonesia menolak apa yang disebut dengan penjajahan. Apalagi kalau kita baca semua resolusi dan tuntutan mereka-mereka yang tercerahkan, yang terbuka hatinya, mereka sudah sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina adalah tindakan apartheid. Dan bagaimana seharusnya kita merespon baliho tersebut, Ustaz? Karena kan ada beberapa ini, ada yang menyalahkan Pak Prabowo, atau ada yang bilang malah sudah mengklaim bahwa Pak Prabowo sudah dianggap mendukung rezim Zionis, padahal di banyak kesempatan beliau juga menyatakan mendukung solusi dua negara. Nah, bagaimana kemudian dengan hal itu, Ustaz? Ya, memang kita lihat di dunia maya para netizen dengan komentar yang beragam, tapi lebih banyak menentang, mempertanyakan, bahkan menghujat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentu saja semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Alasannya sangat jelas. Pertama, pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB yang pada poin pertama pernyataannya adalah memberikan solusi dua negara, mengakui solusi dua negara dengan catatan bahwa Israel harus dijamin keamanannya, lalu Palestina bisa diberikan hak merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, berselang beberapa hari, Abraham Accord menyambut itu, terlepas apakah itu sebuah LSM atau bahagian dari para penguasa yang ada di negara Zionis Israel, tetapi ini sebuah semacam sebuah sambutan dari Israel dan pendukung negara Zionis itu bahwa Indonesia sedang berada dalam barisan para pendukung eksistensi negara penjajah Zionis. Yang ketiga, ini memberikan kepada kita sinyalemen di dalam negeri bahwa rupanya pemimpin negara kita dalam membaca peta politik, geopolitik global, ingin mengambil posisi untuk meretas pembunuhan yang berkelanjutan selama hampir 80 tahun di Palestina. Tidak ada jalan lain bagi pemimpin Indonesia untuk menawarkan atau bahkan mendukung solusi dua negara. Tentu dengan pertimbangan yang menurut saya agak buru-buru, pertimbangan damai. Sementara kita tahu bahwa damai, kata damai, tidak akan pernah bisa dicapai kecuali ada penegakan keadilan di dalamnya. Semua rencana perdamaian yang selama 10 tahun, puluhan tahun ini digagas untuk menyelesaikan konflik Palestina, karena tidak didirikan di atas prinsip-prinsip keadilan, maka semua resolusi damai yang ditawarkan itu tidak pernah menyampaikan kita kepada ujung dari konflik ini. Tidak ada penyelesaian. Dan bahkan seluruh resolusi damai yang sudah dicapai sebelumnya justru semakin memberikan penjelasan yang sangat kuat dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir ini, sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini,
sudah hampir 70.000 rakyat Palestina, anak-anak kecil, perempuan, orang tua, dan siapa saja yang ada di Palestina dibantai. Pertanyaan kita, benarkah para pemimpin dunia itu yang kemudian Presiden Prabowo ikut di dalamnya untuk menciptakan suasana damai di sana tanpa ada prinsip penegakan keadilan? Inilah pertanyaan besar. 3 hal ini yang membuat kita memang miris melihat keberadaan gambar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di tengah-tengah kota Tel Aviv. Ketika saya melihat dan membaca caption yang ada di billboard atau baliho tersebut, itu sepertinya merujuk kepada plan atau rencana Trump untuk di Gaza. Nah, apakah itu yang Ustadz maksud tidak berkeadilan? Kalau memang tidak berkeadilan, kenapa Indonesia kok malah mendukung rencana Trump tersebut kemudian, Ustadz? Ya, ini banyak pandangan ya. Pada akhirnya banyak spekulasi, banyak pandangan, banyak pihak yang menilai bahwa sebetulnya apa yang ditawarkan oleh Donald Trump dari 2020 sebetulnya sampai hari ini itu adalah kelanjutan dari perjanjian pertama. Tahun 91 perjanjian Oslo misalnya. Itu sebetulnya adalah penegasan berkelanjutan dari apa yang digagas Trump belakangan ini. Yang tentu saja kalau kita lihat misalnya ya bahwa Palestina dengan solusi 2 negara, Israel ada di tanah Palestina dengan menguasai 80% tanah itu, dan pihak rakyat Palestina sebagai pemilik sah di atas tanah Palestina itu hanya mendapatkan 20% dari wilayah itu. Pertanyaannya, apakah ini adil? Yang kedua, negara. Sebagaimana negara mestinya punya kuasa, punya independensi di dalam rangka menentukan nasibnya, nasib pembangunannya, nasib kehidupan rakyatnya, dan seterusnya. Tetapi dalam proposal Trump, nasib bangsa Palestina diserahkan kepada negara-negara yang ditunjuk oleh Trump. Yang ketiga, layaknya sebuah negara, mesti negara itu sendiri juga secara mandiri mengatur keamanan, baik di dalam negaranya sendiri maupun dalam membangun hubungan dan menjaga dirinya dari pihak luar. Berdaulat maksudnya. Berdaulat. Ya. Dan Palestina tidak berikan kedaulatan untuk mengelola hidupnya, termasuk dalam mengelola keamanan, pertahanan keamanan wilayahnya. Mereka harus dilucuti dari senjata. Mereka tidak memiliki alat-alat persenjataan dalam rangka mempertahankan diri dan diserahkan kepada negara lain. Saya punya sepetak tanah misalnya. Tanah saya ini saya harus jaga. Wajib saya jaga. Dan tidak boleh saya serahkan pihak lain untuk menjaga sambil secara perlahan-lahan menggali sepetak demi sepetak, semeter demi semeter lahan saya atas nama penjagaan yang harus dia lakukan, atas nama kebutuhan dia untuk menjaga keamanan saya, tanpa mengajak saya berbicara tentang kepentingan saya di atas tanah saya sendiri. Pertanyaan saya, apakah ini adil? Dan semestinya Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, dengan Pancasila kita sebagai asas bernegara, dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, itu mestinya sadar bahwa pilihan-pilihan dalam proposal Trump itu wajib ditolak. Karena tidak berada pada prinsip keadilan. Perdamaian dunia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus berdasarkan prinsip keadilan. Ini jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, memang sebetulnya bisa jadi apa yang dipilih oleh pemerintah Indonesia, kalau kita melihat gambaran dalam negeri, banyak kasus dalam negeri diselesaikan atas nama perdamaian. Tapi tidak berdiri di atas prinsip keadilan.
penegakan hukum banyak diselesaikan secara damai, tapi keadilan diinjak-injak. Problem tanah rakyat banyak diselesaikan secara damai, baik itu damai di bawah meja maupun terang-terangan. Tapi persoalan-persoalan keadilan diabaikan. Apa yang terjadi? Terjadi sengkarut yang berkepanjangan. Di dalam negeri, problem utama dalam negeri ingin menyelesaikan masalah hanya sesaat atas nama damai, tetapi dasar dari problem itu tidak diselesaikan, yaitu prinsip keadilan. Pemimpin negara yang dikomandoi oleh Amerika Serikat, didukung oleh negara-negara Arab, menggunakan kata damai ini, tapi meninggalkan keadilan. Inilah akar masalah yang ada di Palestina hari ini, sehingga tidak selesai. Yang ketiga, yang keempat, saya ingin tambahkan. Yang keempat, Trump mengajak untuk musyawarah, untuk negosiasi dengan proposal yang ditawarkan. Tapi sebelumnya dengan ancaman. Orang bermusyawarah, orang diajak duduk dalam rangka melakukan diskursus diplomatik, itu mestinya setiap orang diberikan independensi untuk berpendapat, tidak dibarengi dengan ancaman. Sama dengan Anda diajak, tetapi di saat yang sama senjata berada di atas kepala Anda. Palestina berada pada posisi seperti itu. Dan saya sebagai rakyat Indonesia, tentu saja Bapak Presiden kita yang jenderal itu semestinya sadar bahwa ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, baik itu yang diatur dalam konstitusi negara kita maupun ada dalam resolusi yang ada di PBB. Semestinya menolak. Ada yang menarik lagi sebenarnya. Jadi proposal Trump ini kan bukan yang pertama. Tahun 2020 juga dia pernah mengajukan proposal juga terkait dengan situasi yang ada di Palestina. Bedanya tahun 2020 dengan yang sekarang, itu tahun 2020 menyatakan ada solusi dua negara. Tapi untuk saat ini ternyata tidak ada poin tersebut di 20 poin yang disampaikan. Sementara Indonesia itu adalah berpegang pada solusi dua negara. Yang sekarang ini lebih ke menonjolkan pembelaan terhadap rezim Zionis. Nah, ini bagaimana Zat? Maksudnya kita orang Indonesia atau bangsa Indonesia menyatakan mendukung solusi dua negara, tapi ketika disodorkan proposal yang tidak ada solusi dua negara di situ, malah mendukung atau lebih banyak membela rezim Zionis Israel, malah didukung. Bagaimana Zat melihat pandangan ini? Inilah gagalnya kita, saya kira, sebagai bangsa melalui pemimpin kita membaca arah dari pergolakan geopolitik global. Solusi dua negara sebetulnya dari dulu ditolak oleh Israel. Dalam konsep pertama kali orang-orang Yahudi Zionis ini dipindahkan dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman ke Palestina, konsep dasarnya adalah Israel Raya. Israel dalam konsep negara Israel Raya itu meniadakan bangsa Palestina. Bahkan sebagian wilayah Suriah, sebagian Lebanon, sebagian Jordania, sebagian Mesir harus diambil alih. Karena itu konsep solusi dua negara pertama absurd. Sebetulnya sama sekali tidak ada. Bahkan oleh Israel sendiri sebenarnya. Oleh Amerika sendiri sebagai pendukung utama tidak pernah ada. Karena itu saya kadang-kadang pernah menulis dalam status saya di Facebook, Mas Billy, bahwa menyatakan dengan bahasa yang sangat miris. Saya menyatakan dalam status saya bahwa ketika Pak Prabowo berpidato di sidang PBB akhir September kemarin berapi-api, konon mengguncang langit, mengguncang dinding-dinding PBB. Saya membayangkan itu para Zionis itu yang hadir dalam forum terhormat PBB itu senyum-senyum, mendengarkan pidato Prabowo yang menggelegar, seperti menggelegar, tapi kosong makna, tidak berisi.
Tapi bagi Zionis pidato ini menjadi alat baru di dalam rangka membangun negosiasi, terutama kepada umat Islam yang ada di kawasan, dengan menunjuk Indonesia yang setuju pada solusi dua negara dan dekat-dekat pada proposal Donald Trump. Saya belum ingin mengatakan bahwa Bapak Prabowo setuju dengan proposal Donald Trump, tapi saya khawatir. Saya khawatir Presiden Prabowo menerima usulan itu. Kalau sampai terjadi, ini kiamat besar. Pertama, sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia yang 80% penduduknya Muslim dan Muslim terbesar dari semua negara di dunia ini. Yang kedua, ini adalah pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menolak penjajahan. Yang ketiga, kita kehilangan seakan-akan menjadi negara ahistoris. Seluruh pemimpin bangsa kita mulai dari Soekarno sampai bahkan Jokowi terakhir sebetulnya tidak pernah secara belak-belakan untuk memberikan dukungan sampai ingin membuka hubungan diplomatik dengan Zionis Israel kalau Palestina merdeka dalam solusi dua negara, tapi kemudian memberikan jaminan keamanan kepada Zionis Israel. Belum pernah di dalam alur cerita sejarah pemimpin bangsa kita. Yang kelima, yang keempat, yang pertama kali mendukung Indonesia merdeka, Palestina. Hubungan kesejarahan ini kemudian diobrak-abrik dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo di sidang PBB. Nah, karena itu suka tidak suka ada kesan bahwa Prabowo sedang ingin mencoba bermain api dengan usulan Donald Trump dalam 20 opsi usulan itu. Yang saya secara pribadi melihat 20 usulan Donald Trump itu bisa jadi 80%-nya akan diterima. Mungkin beberapa di antaranya akan disederhanakan karena ada pihak-pihak di negara Timur Tengah sana yang mungkin menolak. Kalau sampai betapapun itu dikurangi, didiskon 20% dari 20 poin yang diusulkan oleh Donald Trump itu, tetap saja tidak pernah berpihak kepada rakyat Palestina yang tertindas, dan itu akan menguntungkan Zionis Israel. Menguntungkan Zionis Israel berarti menguntungkan penjajah, dan menguntungkan penjajah berarti mengakui eksistensi penjajah, dan itu berarti menabrak konstitusi kita. Inilah problem yang harus kita atasi. Dan kita ingin memberikan semacam penegasan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak bermain api dalam urusan ini. Untuk hati-hati di dalam mengambil sikap sekaitan dengan Zionis Israel. Karena ini berbahaya dan ini akan meninggalkan cacat sejarah bagi bangsa Indonesia yang terhormat ini, yang berdiri merdeka di atas darah para syuhada bangsa karena menolak penjajahan. Bagaimana kemudian apabila Pak Prabowo beralasan bahwa negara-negara Arab, negara-negara Muslim juga mendukung? Apa salahnya kemudian jika kita juga ikut mendukung? Bagaimana dengan alasan? Karena seperti yang kita tahu di respon dari usulan Donald Trump yang 20 poin itu, banyak negara-negara Arab yang juga mendukung dan sejumlah negara Barat juga mendukung. Bagaimana kemudian dengan alasan tersebut? Sekaitan dengan negara-negara kawasan di Timur Tengah, Mas Billy, perang 6 hari pada tahun 76 itu menyimpan beban psikologis, mental bagi pemimpin Arab. Kekalahan perang Arab Israel 6 hari itu sampai hari ini didaur ulang, menjadi semacam hantu bagi pemimpin Arab, bahwa mencoba-coba melawan Israel, kalian akan dihabisi. Ini ketakutan-ketakutan yang diciptakan. Yang kedua, hari ini
menurut saya ini tidak boleh sama dilihat oleh pemerintah Indonesia. Hari ini, seluruh kepentingan eksistensi pemimpin Arab itu berada dalam jaminan Amerika Serikat. Seluruh kepentingan. Mereka bisa eksis sebagai pemimpin negara Arab di negaranya masing-masing itu karena dijamin, dipelihara, diayun-ayun oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Pertanyaannya, apakah juga Indonesia ingin mengalami hal yang sama? Jangan-jangan sudah, Ustaz. Apakah juga Presiden Indonesia ingin dikooptasi kuasanya, kedaulatannya, sebagaimana raja-raja Arab? Raja-raja Arab sedang tidak berdaulat di hadapan Amerika Serikat. Karena itulah kemudian dia kehilangan kemanusiaannya. Sesama dia meninggalkan pesan agama Islam, pesan Al-Quran, pesan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan tidak layak malam yahtamma bi umuril muslimin. Tidak layak disebut seseorang itu sebagai muslim jika melihat nasib sesamanya muslim tanpa menolongnya. Di depan mata setiap hari dalam hitungan 30 menit ada nyawa yang meregang di Palestina hari ini. Kelaparan, kemiskinan, pintu bantuan tertutup. Tidak ada sedikit pun solusi dari mereka. Nah, kenapa? Karena mereka dikooptasi. Kuasa mereka yang seakan-akan perkasa itu sebetulnya seperti laba-laba, lemah sekali. Dalam situasi seperti itulah sebetulnya pemimpin Arab itu sedang tidak punya kuasa. Dia berkuasa karena Amerika masih memberikan kuasa kepadanya. Ketika Amerika melujutinya, mereka hilang. Karena itulah kemudian mereka tersandra untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Pertanyaan kita, apakah Bapak Prabowo Subianto memilih jalan yang sama dengan itu? Karena itu alasan bahwa toh negara Arab sudah dukung, kenapa kita tidak mendukungnya? Alasan ini pertama, ahistoris, tidak memiliki pijakan ideologis yang jelas, yang berkutub pada konstitusi negara kita, tidak memahami latar belakang sejarah berdirinya negara Zionis dan kooptasi atas pemimpin raja-raja Arab, pemimpin Arab itu dari Amerika Serikat. Mereka hidup, mereka bertahan karena dipelihara oleh Amerika Serikat. Yes. Kemudian sebagai masyarakat, Ustaz, apa yang harus dilakukan pada situasi seperti ini, Ustaz? Bagaimana jika benar-benar ternyata Pak Prabowo seperti yang diduga, kita berpikiran buruk dulu, seperti yang diduga oleh banyak warganet. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Saya menduga juga, saya juga menduga bahwa mungkin Prabowo sedang ingin menciptakan eskalasi baru dengan masuk ke problem geopolitik global di tengah-tengah situasi di dalam negeri yang juga sedang tidak baik-baik saja. Di dalam negeri sedang terjadi situasi yang sangat berat, baik itu dalam struktur pemerintahan di tingkat kementerian sampai pemerintah daerah. Banyak problem yang sedang terbengkalai. Korupsi di mana-mana. Urusan-urusan meningkatkan pendapatan sedang buruk. Segregasi politik di antara partai-partai politik pendukung dengan adanya isu reshuffle yang akan datang pada gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya juga sedang terjadi. Ini situasi yang sedang dihadapi oleh Bapak Presiden. Kemudian di saat yang sama ada tantangan geopolitik global dengan Palestina. Sayangnya bahwa Prabowo salah membaca problem geopolitik itu dalam konteks nasional kita. Semestinya isu Palestina, kemerdekaan Palestina,
dan kecaman terhadap Zionis Israel harusnya dipilih oleh Prabowo di dalam rangka membangun kohesi sosial masyarakat bangsa ini yang memang sama-sama anti penjajahan, menolak eksistensi Zionis Israel, lalu mendukung rakyat Palestina yang sedang digenosida oleh Zionis Israel. Kalau ini dijadikan isu oleh Prabowo, maka kelihatan bahwa Prabowo adalah pemimpin bangsa ini yang menolak hegemoni politik global, tapi juga membangun kohesi sosial lewat pendekatan penanganan situasi politik global. Lahir dia sebagai pemimpin. Lihat saja negara-negara yang tidak beragama sekalipun. Kolombia misalnya. Kan itu dalam pidatonya. Kalau Iran sudah pasti. Presiden Kolombia Petro. Presiden Kolombia di dalam pidatonya di forum yang sama dengan Bapak Prabowo Subianto jelas mengatakan bahwa PBB sedang sakit, Amerika menjadi biang kerok, Zionis adalah apartheid sekarang ini, rakyat Palestina harus dibela dan seterusnya. Menurut saya dia sedang menciptakan dan membangun satu garis perlawanan yang sangat serius untuk menghadapi hegemoni yang ada. Sejatinya Prabowo memilih jalan itu. Pertama, kalau Prabowo memilih itu, dia menegaskan bahwa bangsa ini punya karakter, bahwa negara ini punya karakter, bahwa Indonesia ini adalah negara yang dibangun di atas darah para pahlawan. Negara ini merdeka mengusir para penjajah, dan spirit ini harusnya dihidupkan untuk mendukung para pejuang yang ada di Palestina. Pikiran menjamin keamanan Israel itu sama dengan melucuti para pejuang yang ada di Palestina. Pertanyaan kita, kalau kita hidup di tahun 45, sebelum tahun 45, apakah usulan ini masuk akal untuk kita terima sebagai rakyat Indonesia? Kita mau berjuang untuk merdeka, tapi senjata kita dilucuti. Siap untuk dilucuti. Lalu kepala kita serahkan kepada penjajah untuk digorok. Inilah yang saya katakan bahwa Prabowo sedang historis di dalam melihat sejarah kemerdekaan Indonesia untuk kemudian dia jadikan sebagai rujukan melihat problem penjajahan yang ada di Palestina. Balik lagi ke pertanyaan tadi, Ustaz. Sebagai masyarakat, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang dalam situasi seperti ini? Saya sebetulnya berharap lembaga-lembaga ormas-ormas, baik itu Islam, kelompok-kelompok sosial, agama-agama lain, yang cinta pada kemerdekaan, yang menghormati konstitusi negara, yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, harus bersatu. Kalau perlu, datangi istana Presiden. Kita turun dengan damai. Demonstrasi besar-besar. Tunjukkan secara masif dari Aceh sampai Papua bahwa rakyat Indonesia menolak solusi dua negara. Karena itu absurd. Bahkan Israel sendiri menolak solusi dua negara. Proposal Donald Trump tidak menyebutkan solusi dua negara. Kenapa Indonesia ujuk-ujuk memperjuangkan itu? Tanpa pendekatan keadilan. Hari ini, kemarin, sebelumnya, 1 tahun yang lalu, Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional PBB punya sudah menghukum Netanyahu sebagai penjahat perang yang harus ditangkap, tapi masih leluasa. Kan itu. Ketika kita membenarkan itu, kita sebenarnya sedang mendukung Netanyahu sebagai penjahat perang. Sayangnya bahwa Presiden Indonesia dan saya sebagai rakyat Indonesia malu. Presiden Indonesia satu foto dalam baleho, billboard yang ada di Tel Aviv bersama Donald Trump si pembunuh itu dan Netanyahu si pembunuh itu. Bersama dengan raja-raja Arab yang sebetulnya juga ikut mendukung membunuh. Nabi mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada pelaku kejahatan, pembunuh, dan kita alih-alih menyatakan mendukung,
tinggal diam, tidak melakukan apa-apa atas pembunuhan itu, maka kita sudah menjadi bahagian dari pembunuh itu. Nah, ini tidak dilakukan apa-apa. Alih-alih mengutuk Zionis Israel, malah memberi jaminan. malah ingin memberikan jaminan keamanan kepada pembunuh itu. Iya. Apakah kita tidak sekelompok dengan dia? Iya. Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Iya. Dan menurut saya jawaban ini sebagai rakyat Indonesia, semestinya kita datang ke istana presiden dengan damai. Seluruh kelompok masyarakat yang cinta kepada kemerdekaan, mendukung kemerdekaan, yang dukung negara Republik Indonesia ini dengan Pancasila dan undang-undang dasarnya yang ada, datang ke istana, ingatkan presiden kita bahwa Anda telah salah langkah. Anda mencederai hati nurani rakyat Indonesia ini. Yang hidup dengan darah para syuhada bangsa. Ini semestinya yang harus dipilih. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga aja Pak Presiden Prabowo lebih berhati-hati lagi untuk mengambil keputusan atau sikap. Karena apabila terkait soal Palestina, ini sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang saya terkait billboard Presiden Prabowo yang ada di Tel Aviv dengan Wakil Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia, Ustadz Ahmad Hidayat. Nantikan podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.